Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yeay. Alhamdulillah. Kalian sudah sekolah hari ini? Siapa yang Kami sama? Iya. Sudah 2 kali sakit kepada Tuhan. Nanti sama menjaga soal sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita kembali ya. Sebelum mulai belajar, biasa kita berdoa dulu. Silakan Ali pertanyaannya. Mustamidan Yaman Salaman Sedia
Kenapa ya? Harus selalu mengganggu wajib sebelum belajar. Coba kalian tahu untuk apa? Untuk menghadapi Iya, untuk memberikan pelajaran di mengembangkan rasa cinta tanah air. Nah, sebelumnya kalian kembali sudah belajar tentang sistem bergerak. Apa saja ya? Bergerak coba. Sendi. Apalagi Ali? Sendi, apalagi? Tulang, apalagi? Ya, sesuatu yang itu terdiri dari sendi, tulang, dan otot. Kalian sudah tahu fungsinya juga. Siapa yang tahu juga fungsinya? Tulang atau rangka? Apa fungsinya? Tulang. Untuk menopang. Otot? Otot apa fungsinya? Otot tempat apa? Otot itu melekatnya otot tulang tempat melekatnya otot. Jadi tulang ditutupi oleh otot. Terus ada tulang yang tersambung disebut apa? Sendi. Nah, kalian sudah tahu apa saja sistem gerak itu dan fungsinya. Sudah siap belajar kembali? Sudah. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, supaya kalian semangat, kita tepuk bisa dulu untuk mulai. Tepuk bisa. Bisa. Kudu bisa. Pasti bisa. Bisa. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kalian akan mengenal penyakit yang menyerang atau yang mengganggu sistem saraf, juga cara pencegahannya. Apa manfaatnya? Supaya kita lebih rajin dalam menjaga kesehatan sistem gerak agar tidak terjadi apa-apa pada sistem gerak kita ya. Karena kalau sudah terkena penyakit pasti terganggu tidak? Supaya bisa menjaga kesehatan sejak dini, karena supaya kesehatan sistem gerak terus terjaga terpelihara. Tadi kalau misalnya tulang kita atau otot kita atau sendi kita terganggu terserang penyakit apa ya sakitnya gimana? Misalnya tulangnya patah misalnya, Gak bisa jalan. nggak bisa apa lagi? Beraktivitas. Tidak bisa beraktivitas, pasti mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Itu dengan Bapak Gun dulu PJOK kita. Nanti Pak Gun akan menjelaskan setelah kalian menjawab. Pak Gun akan membantu kita menjelaskan tentang penyakit yang menyerang sistem gerak dan cara pencegahannya atau cara menjaganya. Siap menyimak video? Simak dengan baik ya.
sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1 bagaimana tubuh kita bergerak, topik C dengan materi penyakit yang menyerang sistem gerak, muatan pelajaran IPAS untuk kelas 6 SD. Kegiatan pembuka, perhatikan gambar. Pernahkah kalian merasakan sakit di bagian punggung karena salah posisi saat duduk atau salah posisi saat mengangkat barang? Atau pernahkah kalian melihat orang di sekitar kalian mengalami kelainan bentuk tulang belakang? Selain cedera ringan dan berat seperti patah tulang, banyak juga penyakit yang bisa menyerang sistem gerak manusia. Hal ini dikarenakan pola hidup yang tidak sehat dan kurangnya zat-zat penting yang dibutuhkan tulang. Bisa juga disebabkan karena kecelakaan atau kelainan dari lahir. Mari kita pelajari penyakit apa saja yang menyerang sistem gerak pada manusia. Penyebab kelainan sistem gerak pada manusia dikelompokkan menjadi 3. 1. Kebiasaan atau pola hidup yang salah. 2. Bawaan sejak lahir. Dan 3. Terserang penyakit seperti bakteri. Itulah ketiga penyebab kelainan sistem gerak pada manusia. Selanjutnya, mari kita pelajari apa saja kelainan pada sistem gerak manusia. Rakitis. Rakitis merupakan kelainan tulang yang disebabkan karena kekurangan vitamin D, kalsium, dan fosfat. Rakitis menyebabkan tulang anak menjadi rapuh, sehingga memicu kelainan pertumbuhan tulang yaitu berbentuk X atau O. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah bentuk kaki normal. Selanjutnya ini adalah bentuk kaki berbentuk X. Dan ini kaki berbentuk O. Inilah contoh dari rakitis yang menyerang tulang pada manusia. Selanjutnya, pencegahan rakitis dapat dilakukan dengan berbagai cara. 1. Mengkonsumsi makanan kaya vitamin D, kalsium maupun fosfat. 2. Ibu hamil mengkonsumsi suplemen vitamin D sesuai anjuran dokter. 3. Berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit sehari. Akan tetapi, sebelum berjemur gunakan krim tabir surya atau sunscreen untuk mencegah kanker kulit. Selanjutnya, osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang disebabkan karena menurunnya kepadatan tulang. Osteoporosis disebabkan oleh kekurangan kalsium dan fosfor. Penyakit ini menyebabkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat terjatuh. Perhatikan gambar. Osteoporosis biasa menyerang pada orang tua di mana tulang sudah mengalami keropos. Selanjutnya, pencegahan osteoporosis dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Mengkonsumsi makanan bergizi yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium. Misalnya, memperbanyak minum susu dan mengkonsumsi ikan. 2. Olahraga secara teratur. 3. Berjemur di bawah sinar matahari pagi. Berikutnya ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Ketiga kelainan ini menyerang pada tulang belakang manusia. Berikut adalah gambar lordosis. Lordosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang ke depan. Lordosis disebabkan karena sikap duduk yang salah. Hal ini mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Berikutnya adalah gambar kifosis. Kifosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang ke belakang. Kifosis disebabkan karena sikap duduk yang salah. Hal ini mengakibatkan posisi kepala tertarik ke depan. Dan berikutnya adalah gambar skoliosis. Skoliosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang seperti huruf S. Skoliosis disebabkan karena sikap duduk sering miring ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya, pencegahan lordosis, kifosis, dan skoliosis. 1. Usahakan agar punggung dalam posisi tegak ketika mengangkat beban dari lantai.
2. Usahakan duduk dan berdiri selalu dalam posisi tegak. 3. Usahakan agar tangan kanan dan tangan kiri membawa beban yang beratnya seimbang. Berikutnya, TBC tulang. TBC tulang disebabkan karena tulang terserang bakteri tuberkulosis atau TBC. Akibatnya, tulang menjadi lemah hingga bernanah. Gejala TBC tulang adalah penderita mengalami nyeri punggung kronis, demam, berkeringat di malam hari, dan kehilangan berat badan. Karena disebabkan oleh bakteri, maka TBC tulang menjadi satu-satunya penyakit tulang yang dapat menular. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, ada tetanus. Tetanus adalah kondisi kaku atau tegang di seluruh tubuh akibat infeksi bakteri tetanus atau Clostridium tetani. Infeksi dari bakteri ini berpotensi menyebabkan kerusakan saraf. Bakteri tetanus masuk ke tubuh melalui luka terbuka pada tubuh. Misalnya seseorang yang terkena paku yang berkarat. Perhatikan gambar. Bukan paku berkarat yang menyebabkan tetanus, tetapi luka akibat tusukan paku yang menjadi jalan bakteri tetanus menginfeksi saraf. Berikutnya, kram otot. Kram otot adalah kondisi otot berkontraksi secara tiba-tiba di luar kendali. Kram otot disebabkan oleh olahraga terlalu keras atau duduk terlalu lama sehingga aliran darah kurang lancar. Biasanya, kram otot dapat berlangsung singkat dan mereda dengan sendirinya. Perhatikan gambar berikut ini. Kram otot dapat menyerang ke semua otot yang ada di tubuh. Selanjutnya, pencegahan kram otot dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Menghindari aktivitas fisik dan olahraga yang berat. 2. Lakukan pemanasan sebelum berolahraga. 3. Lakukan olahraga ringan terlebih dahulu, kemudian tingkatkan secara bertahap. Selanjutnya ada stroke. Stroke adalah kondisi aliran darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan darah. Tanpa darah, otak tidak mendapat oksigen dan nutrisi yang menyebabkan sel-sel otak mati. Sel-sel otak yang mati akan mengakibatkan bagian tubuh yang dikendalikan otak tidak berfungsi dengan baik. Perhatikan gambar berikut ini. Penyumbatan pada aliran darah ke otak, jika tidak segera diatasi, maka dapat mengakibatkan pembuluh darah pecah. Berikutnya, pencegahan stroke antara lain 1. Menerapkan pola hidup sehat. 2. Rutin berolahraga. 3. Menghindari alkohol dan rokok. 4. Mengkonsumsi makanan sehat dan tidak mengandung kolesterol yang menyebabkan penyumbatan darah. Selanjutnya, fraktura. Fraktura atau patah tulang adalah kondisi di mana tulang mendapatkan tekanan atau benturan kuat sehingga menyebabkan terjadinya tulang retak atau bahkan tulang patah. Ada 4 jenis fraktura. Yang pertama, fraktura tertutup, yaitu kondisi ketika patahan tulang tidak menembus kulit. Yang kedua, fraktura terbuka, yaitu kondisi ketika patahan tulang menembus kulit. Yang ketiga, fraktura parsial, yaitu kondisi ketika patahan tulang tidak utuh atau biasa disebut dengan retak tulang. Yang keempat, fraktura total, yaitu kondisi ketika patahan tulang terbagi menjadi 2 atau lebih. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillah, ternyata banyak sekali penyakit yang menyerang sistem gerak yang sudah nah, penjelasannya akan dikeluarkan oleh Pak Guru. Silakan Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kalian berlihat ya
banyak video-video yang mengandung cedera atau kena benturan-benturan pada otot, terutama yang sebelumnya tidak disengaja aja dulu ya, tidak sengaja dalam posisi duduk yang terlalu banyak bumbu mengakibatkan tulang ini melengkung ya, tulang belakang melengkung, jadi nantinya bongkok. Ya, kebanyakan yang jalan kita, nah itu juga sudah terganggu, pegangan bongkok udah terlalu enak ya, terlalu enak. Terus yang duduknya kayak melengkung ini enak santai, nah juga kan bakalan terlalu contohnya maju ke depan. Ya, jadi nanti jalannya kayak gini ya. Nah itu. Terus tadi juga ada yang tulangnya kayak kekes. Ya kebanyakan kalian santai kayak gini, kenakan kelas, bagian yang itu emang enak, tapi resikonya nanti tulang kita kebanyakan semakin terjadi di jalan kecil makanya. Nah jadi itu hal-hal yang terjadi dalam aktivitas sehat ya. Dan juga pencegahannya gimana? Yang pertama tadi kalau misalkan badan kita sehat, tulang kita sehat, ya, minimal kita jalan bisa utamakan dalam tegak ya, tegak jalan, jangan kenakan bawa tas berat, tutup tas aja atau nahan beban tas berat dikilkan. Kalau tidak enaknya katanya jujur, nah peribahasanya itu dah. Jadi makanan juga mengandung ya vitamin D, susu yang itu kalsium, bisa susu yang itu. Ya terus ada lagi terutama kalau misalkan kita mau olahraga. Nah, jadi olahraga diutamakan harus pemanasan dulu. Kenapa harus pemanasan dulu? Supaya otot ketika kita melakukan aktivitas berat tidak kaku ya. Kebanyakan bukan kalian aja, banyak atlet-atlet yang internasional yang kurangnya pemanasan akan terjadi patah tulang atau terjadinya otot sendi ya. Terus kram, nah, itu yang lebih bahaya mah itu otot yang kram dadakan yang disebut hamstring ya. Hamstring itu kalau otot kita udah ini keangkat ya, lebih berbahaya. Bahayanya apa? Lebih bahaya patah tulang, lebih bahaya hamstring dibandingkan patah tulang. Patah tulang mah minimal penyembuhan 2 bulan lah, 2 bulan 3 bulan. Kalau hamstring itu minimal paling lama 6 bulan kalian penyembuhan ya. Kenapa? Nah, itu kita aktivitas pemanasan, mau aktivitas berat tapi pemanasannya kurang, itu hal yang akan terjadi. Pak tapi mah banyak santai Pak, contohnya ada mual kram, kalian belum tentu ya kram. Nanti kalau misalkan kalian kebawa posisi nafsu atau gimana, oh semangat, terlalu semangat kelebihan, ya, insya Allah bakal akan terjadi ya hal yang kayak gitu. Jadi pencegahannya harus pemanasan yang luar biasa. Apa yang kita melakukan, contohnya kita mau sepak bola, berarti contohnya kebanyakan pergerakan itu dari kaki ya, karena otot kaki yang akan digunakan kalian beban ya. Terus bangsa basket atau beban dribble, beban fitness kayak itu, berarti otot pinggang yang kita akan gunakan ya. Waktu olahraganya apa? Isinya pemanasan tangan ya, otot tangan yang harus kalian gerakan ya. Itu kalau misalkan olahraga Pak, mau olahraga dah sesat ya, oke, olahraganya bangsa sesat. Nah itu kan pergerakan tangan ya. Baik itu juga sama olahraga ngepel, Pak ngepel cuma ada seperti itu olahraga supaya pinggang kita enak. Ya, mau gosok itu, sesapu ya, enakan kan sapu pelek.
Iya. Ya tunggu enak. Kalau sesuatu itu tegak saja biasa. Jadi optimalkan kalian selalu tegak ya, supaya otot kepala otot pinggang kalian tidak akan terjadi hal-hal yang seperti 3 tadi ya. Pertama melengkung, terus maju ke depan, patah, sama itu bahaya. Misalkan memperagakan cara yang sederhana misalnya. Yang sederhana itu Kalian ikuti berdiri. kalian boleh berdiri. Kalau misalkan di rumah itu ketika kita bangun ya, bangun itu jangan langsung bahkan berbek langsung cepat langsung gerak. Berarti harus bangun itu tegak dulu, duduk dengan posisi tegak ya, bukan pas duduk posisinya gini dan dulu ya, tidak boleh, harus tegak walaupun kita ngantuk mata tegak aja supaya aliran darah sama tulang itu terbiasa dulu. Waktunya udah 5 menit, kalian sambil jalan tegak aja ya, jalan. Terus untuk otot supaya bisa pemanasan ya, bisa juga tadi yang Bapak bilang boleh sambil sapu-sapu, boleh lulutan peregangan tangan ya, biar otot-ototnya gerak. Terus terutama yang kakinya ke sekolahnya jalan, minimal kaki kalian yang harus digerakkan, mau di kursi-kursi, ditendang-tendang, nggak apa-apa ya, supaya apa? Sebelum kita jalan tuh kita mulai sendinya bisa beraktivitas ya. Tadinya malam kita beristirahat, darah saluran darah udah tenang, otot tenang, jadi harus pemanasan lagi dari awal. Udah capek, balik lagi ke istirahat nanti malam, udah full normal lagi saluran darah sama tulang. Nah, sama sekali lagi tidur jangan pakai terlalu bantal tinggi ya, kebanyakan yang itu sakit tuh dia tinggi ya, dan bantal minimal kalau bisa mah nggak boleh pakai bantal, seharusnya serata sejajar ya, kayak apa. Terus kalau satu lagi, kalau nggak bisa tidur nih, contoh nggak bisa tidur, kenapa? Nah, pencegahan enaknya kaki di atas, jadi kaki ditimbang bantal, jadi kakinya di atas ini nggak pakai bantal, lebih tinggi kepala ya, jadi kaki lebih tinggi kepala, jadi itu bisa membuat otot, semua otot pindah ke kepala otaknya, jadi kita bisa lanjutkan ya, dicukupkan sekian ya. Lagi Terima kasih. Nah, saya mau bertanya. Aku selalu bertanya dia meskipun apakah kotoran bisa menyebabkan ya, bisa sekarang bagus ya, karena di dalam kotoran ada bakteri yang nah makanya kalau dari ada imunisasi
Kenapa pura-pura bisa mampu? Karena terlalu lama enak belum berpikir yang lama yang hari pulangnya atau sekolah jadi pulang itu ini apa yang kita kerjakan sebaik harus tegak berdiri berjalan yang seminggu tugas ingat ya, anggota kelompok harus siap. Sesuai kreativitas kelompok masing-masing.
Ya, selanjutnya. Cara menuliskan. Dah, ada tanggapan lagi tentang menjaga kesehatan? Kalau mau bertanya, boleh. Coba tangan. Sehingga pasti akan berdampak pada kesehatan. Kasih tahu yang selain susunya, kan katanya tadi harus minum susu. Masa susunya ya minum susu kan ya ada air, tidak ada susu juga untuk menunjang kesehatan tubuh. Sudah tidak ada yang menambahkan lagi? Ya. Mau dijelaskan? Ya. Misalnya skoliosis itu kenapa? Skoliosis adalah gangguan pada benar seperti
Ya, miring. Nah, terus Pada lordosis adalah sifat tulangnya kebanyakan ini disebabkan suluk yang tidak benar. Ini disebabkan oh yang kalimat ini. ya depan disebabkan karena suluk yang tidak keempat ada osteoporosis. Biasanya ini berjalan kepada yang usianya sekitar usia 70 yang terakhir ada fraktura. Fraktura adalah keadaan tulang yang patah akibat Ada yang mau menanggapi? Tidak. Tentang tadi macam-macam penyakit yang menyerang sistem gerak. Jadi ternyata banyak sekali ya penyakit-penyakit yang menyerang sistem gerak kita yang tanpa kita sadari dalam aktivitas sehari-hari. Pasti pernah mengalami ya. Ya, sudah. Terima kasih Bapak ya. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersama tadi kenapa dua sama lagi tadi kata guru sebelum olahraga yang penting aku bisa yang depan agar tidak kram kramnya apa terus apalagi selain yang tadi selain harus pemanasan latihan berjemur saya mau menambahkan selain yang tadi dijelaskan oleh Pak Guru juga yang di video sama enak itu tuh yang tadi makan makanan yang bergizi mengandung apa? Dan kalsium. Coba di dalam susu selain susu selain susu ikan apa yang kecil iya ikan asin itu teh banyak kalsiumnya terus apa lagi yang kacang hijau dan yang dibubur itu kacang apa kacang kedelai itu ada
makan. Baik. Jadi ini juga. Ambil lagi. Nah, untuk pasukan bagi. Tuh. Berarti dari anak minuman ternyata banyak sekali makan dulu. Makannya tadi kata Pak Guru atau mulai jajan teh bakso sebelah yang ada di sebelah lebih baik bahwa makan dari rumah. Bapak tahu ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Kelas 6. Salut. Dan semuanya hebat, semuanya bekerja sama. Nanti yang presentasinya jangan terus dia harus berdua. Yang belum mencapai ke depan harus bisa, harus berani. Nah, alhamdulillah presentasi sudah seperti yang dari tadi dari awal banyak penyakit yang menyerang sistem gerak kita disebabkan oleh kegiatan sehari-hari, duduk yang tidak benar, berjalan sama tidak benar, bungkuk terus yang itu sering lihat bawa tas berat, jangan ya terlalu berat. Apalagi aktivitas olahraga tanpa pemanasan, mengambil barang, pas dua-duanya imbang ya. Terus apa lagi selain tadi cara duduk, makan juga harus makan yang bergizi, yang mengandung apa? Kalsium dan vitamin B secara gratis mudah bisa didapatkan dengan berjemur. Terus jangan lupa apalagi kalian sedang dalam masa pertumbuhan harus tetap minum susu. Sarapannya apa tadi kaitannya minum air putih dengan kesehatan? Pasti ada kaitannya karena air putih adalah minuman yang paling baik selain susu. Nah, berarti kalian sudah tahu macam-macam penyakit yang masih berat. Harus tadi apa singkatannya tadi yang kelompok 3 apa yang Isedaru, hidup sehat dari rumah. Ya, yang tadi dengan tadi kalian harus diterapkan mulai dari sekarang ya. Nah, apa saja sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang apa saja? Kita sangat berat dan bagaimana perasaannya setelah belajar tentang penyakit yang menyerang sistem gerak? Seru. Alhamdulillah. Apalagi? Senang. Apalagi? Ada yang sedih? Tidak ada apa-apa. Hal yang paling menyenangkan dari pembelajaran tadi apa? Coba. Apa? Ya. Oh, melakukan presentasi. Ada lagi? Hal yang paling menyenangkan bekerja sama. Apa Ryan? Menonton video. Alhamdulillah. Ya, dapat pelajaran dengan senang sekali. Nah, untuk tugas selanjutnya, banyak tugas sampai kerjakan di rumah ya. Alhamdulillah pembelajaran selesai. Terima kasih anak-anak sudah dapat bekerja sama dengan ibu dalam melakukan pembelajaran. Untuk yang lain
komunikasi, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Ali, mungkin balik. Ustaz